Hai semua, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anissa Asnawati, Anna Hidayatul Islamiyah, Silmi Adita Maharani, dan Tirta Fitri Rahmawati. Kami akan membahas mengenai kurikulum di Amerika Serikat. Selamat menyaksikan. Sistem pendidikan di Amerika bersifat desentralisasi, di mana proses pengembangan kurikulum lebih dipusatkan pada negara bagian. Negara bagian bersama sekolah dan masyarakat berwenang menyusun struktur kurikulum pendidikan, sedangkan pemerintah pusat berperan menyediakan dana alokasi dan penyediaan akses pendidikan. Adapun tujuan dari kurikulum Amerika yang pertama untuk mencapai kesatuan dalam keragaman, 2. Mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi, 3. Membantu pengembangan individu, 4. Memperbaiki kondisi sosial masyarakat, dan terakhir mempercepat kemajuan nasional. Lingkup kurikulum Amerika Serikat. Kewenangan dan tanggung jawab pendidikan sudah diserahkan kepada negara bagian dan pemerintah daerah, maka Departemen Pendidikan Federal hanya menjalankan monitoring. Di tingkat negara bagian dibentuk sebuah badan yang diberi nama Board of Education. Selanjutnya yaitu Manajemen Pendidikan di Amerika Serikat. Kurikulum di elementary school adalah aritmatika dasar, matematika, bahasa Inggris, dan mata pelajaran lainnya, seperti pelajaran sosial, pengetahuan alam, pengembangan fisik, kesenian, dan membaca. Sementara di junior and high school, kurikulum dasarnya adalah ilmu alam, matematika, bahasa Inggris, dan ilmu sosial. Siswa high school juga memiliki mata pelajaran pilihan seperti atletik, karir dan pendidikan teknik, pelajaran komputer, bahasa asing, dan beberapa mata pelajaran lainnya. Guru di Amerika Serikat haruslah memiliki sertifikat mengajar dari pemerintah dan pendidikan tinggi untuk dapat mengajar baik di preschool atau di sekolah menengah. Sertifikat tersebut yaitu Postgraduate Certificate in Education, Professional Graduate Diploma, dan Bachelor of Education. Tahukah kamu apa saja jenis-jenis kurikulum yang terdapat di negara Amerika Serikat? Jenis-jenis kurikulum di Amerika Serikat terbagi menjadi 4, yaitu kurikulum formal dan informal, kurikulum tersembunyi atau disebut juga dengan hidden kurikulum, kurikulum nol, dan jarak fisik sebagai kurikulum. Kalian sudah tahu belum, apa sih perbedaan dari keempat jenis kurikulum yang terdapat di negara Amerika Serikat? Yuk kita simak penjelasannya bersama-sama, supaya kalian tahu. Pertama, kurikulum formal dan informal. Pada saat belajar di sekolah, siswa menerima kurikulum formal dan informal. Salah satu contoh kurikulum formal adalah apa yang kita temukan dalam buku teks. Sedangkan contoh kurikulum informal adalah apa yang diajarkan pada siswa tentang sopan santun. Yang kedua, ada kurikulum tersembunyi atau disebut juga dengan hidden kurikulum. Philip Jackson dalam bukunya Life in Classroom mengembangkan konsep kurikulum tersembunyi yang didefinisikan sebagai kultur dan nilai yang lebih menonjol dan dianut oleh civitas akademik di suatu sekolah. Selanjutnya, kurikulum nol. Kurikulum nol konsepnya sangat berhubungan dengan kurikulum tersembunyi. Kurikulum nol mengacu pada pelajaran yang diajarkan dengan tanpa sengaja. Eisner mengkategorikan kurikulum nol menjadi 2 bagian, yaitu proses kognitif dan materi pelajaran yang lebih ditekankan untuk diajarkan. Jenis kurikulum yang terakhir adalah jarak fisik sebagai kurikulum. Beberapa pendidik berpendapat bahwa apa yang terjadi di sekolah adalah sebuah kurikulum. Jadi, desain fisik sekolah bisa juga disebut sebagai kurikulum. Lalu, bagaimana ya metode dan media pembelajaran kurikulum di negara Amerika Serikat? Yuk kita simak. Yang pertama, reading dan writing. Dalam reading dan writing, pembelajaran dilakukan berdasarkan teks yang telah dipilih dengan berbagai pertimbangan. Kemudian anak-anak membaca teks tertentu, dan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan dikaitkan dengan pembelajaran menulis. Yang kedua, moving class. Dalam hal ini, siswa selalu bergerak atau berpindah menuju ke kelas sesuai dengan jadwalnya, sedangkan guru berada pada kelas yang menetap. Dan yang terakhir, team teaching, dilengkapi dengan sistem team teaching. Ketika mengajar, guru selalu berkolaborasi dengan guru lain
atau guru memiliki asisten. Di kelas ini, tim terdiri dari 2 guru, yaitu guru utama dan guru pendamping. Prestasi belajar siswa dinilai sekolah menggunakan berbagai tes secara desentralisasi, dievaluasi oleh National Assessment of Educational Progress, program dari Departemen Pendidikan Amerika. Penilaian dilakukan pada berbagai mata pelajaran. Hasil dari evaluasi dimasukkan dalam laporan yang disebut sebagai Nations Report Card. Sekian materi mengenai kurikulum di Amerika Serikat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.